Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Sadaqallahul azim. Ayuhal mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi kitab ini, yakni kitab Daqaiqul Akhbar, yang mana kali ini akan membahas tentang keadaan makhluk sesudah bangkit dari kubur. Ini merupakan bab ke-26 dari kitab ini. Ayuhal mu'minun, insyaallah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam kitab ini, diceritakan bahwa semua makhluk setelah dibangkitkan ataupun dibangunkan dari kubur, maka berdirilah mereka dengan tegak pada tempat yang dibentangkan selama 40 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak duduk, dan tidak berbicara. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, dengan apa orang-orang mukmin bisa diketahui pada hari kiamat tersebut?" yakni ketika kita dibangkitkan setelah nanti di yaumul qiyamah. Baginda Rasul Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya umatku mencorong pergelangan kakinya akibat dari bekas wudhunya." Selanjutnya diceritakan dalam sebuah hadis, ketika datang hari kiamat, Allah membangkitkan para makhluk dari kuburnya, maka datanglah malaikat pada kubur orang-orang mukmin dan mengusap debu dari kubur mereka, kecuali bekas tempat-tempat sujud. Maka tidak hilang usapan tersebut dari kubur mereka, yakni orang-orang yang mukmin. Maka terdengar suara seruan yang memanggil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Debu tersebut bukanlah debu kuburannya, akan tetapi debu dari mihrab mereka. Tinggalkanlah sesuatu pada mereka sehingga mereka melewati sirat, yakni jembatan, dan mereka masuk ke dalam surga. Maka sesungguhnya setiap orang yang melihat kepada mereka mengerti bahwa mereka adalah khadam dan hambaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika datang hari kiamat dan dibangkitkan para makhluk dari kuburnya, maka Allah memberi wahyu, memberi perintah kepada malaikat Ridwan, "Hai Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lesu dan haus. Maka sambutlah mereka dengan makanan yang enak dan buah-buahan dari surga." Maka malaikat Ridwan memanggil-manggil, "Wahai Ghilman dan Wildan," yaitu pelayan-pelayan di surga,
yang terdiri dari anak-anak yang belum sampai akil balik lalu meninggal dunia. Maka datanglah mereka dengan pinggan, yakni tempat makanan dari nur ataupun cahaya, dan berkumpul di sebelahnya yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah tetesan air hujan ataupun bintang-bintang di langit dan daun-daunan di pohon-pohonnya. Mereka membawa buah-buahan, makan makanan yang lezat, dan minuman yang menyegarkan. Maka ketika malaikat Ridwan bertemu mereka, yakni orang-orang yang berpuasa tadi, maka diberikanlah makanan-makanan tersebut yang dibawa oleh anak-anak tersebut. Seraya malaikat Ridwan berkata kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan nikmat dari apa yang kalian inginkan pada hari-hari yang telah lalu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang akan disalami oleh para malaikat pada hari mereka dibangkitkan dari kuburnya. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, yakni syuhada. Selanjutnya yakni orang yang berpuasa Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah orang yang berpuasa pada hari Arafah. Dan juga hadis dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya di surga ada istana yang terbuat dari intan, yakut, zabarjad, emas, dan perak. Lalu aku berkata, kata Aisyah, hai Rasulullah, untuk siapa istana itu? Lalu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah, untuk orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hai Aisyah, sesungguhnya hari-hari yang disukai oleh Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah, yang di dalamnya terdapat rahmat, dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Hai Aisyah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah bukakan untuknya 30 pintu kebaikan dan menutup darinya oleh Allah 30 pintu kejelekan. Ketika orang-orang itu berbuka dan minum air, maka setiap otot dari jasadnya memohon ampunan baginya dengan perkataan, ya Allah, rahmatilah dia sampai munculnya fajar. Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan bahwa orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka dan mereka dapat diketahui dengan bau mulut mereka sebab puasanya mereka tersebut. Mereka disambut dengan bermacam-macam hidangan yang beberapa kendi dan juga beberapa kendi ataupun tempat minum. Dikatakan pada mereka, apa yang dikatakan kepada mereka? Makanlah kalian, karena sesungguhnya kalian lapar ketika manusia yang lain sedang kenyang. Dan minumlah kalian, karena sesungguhnya kalian haus ketika manusia yang lain segar. Dan istirahatlah kalian. Maka mereka pun makan, mereka pun minum, dan mereka pun beristirahat. Sedangkan para manusia yang lain sedang dihisab.
Selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini bahwa telah diriwayatkan dalam suatu hadis ada 10 orang yang jasadnya tidak akan busuk walaupun 10 orang ini sudah meninggal dunia. Yakni yang pertama jasad para nabi, yang kedua jasad orang-orang yang gugur di medan perang dalam membela agama Allah, yang ketiga jasad para ulama yang benar-benar ulama, yang empat jasad para syuhada, orang yang mati syahid, yang kelima jasad orang yang menghafal Al-Quran, yang keenam jasad pemimpin yang adil, yang ketujuh jasad orang yang ahli azan ataupun muazzin yang menyerukan, yang memanggil untuk melaksanakan sholat. Yang kedelapan jasad perempuan yang mati saat melahirkan. Yang sembilan jasad orang yang mati dibunuh dengan zalim ataupun dianiaya. Yang 10 jasad orang yang mati pada hari Jumat, baik siang maupun malamnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan sebagaimana pada waktu dilahirkan dari lahir ibunya, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Aisyah berkata, pria dan wanita bersama-sama? Nabi menjawab, ya, bersama-sama. Aisyah berkata lagi, aduh, jelek dong, jelek sekali. Sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Kemudian baginda Rasul menepukkan tangannya pada pundak Aisyah dan berkata, hai putri Abu Quhafah, pada hari itu manusia saling mengangkat wajahnya dan memandang ke langit. Mereka berdiri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum. Dan setiap orang dari mereka berkeringat karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang berkeringat pada telapak kaki, yang lain juga ada yang berkeringat pada kedua bahunya, sementara yang lain ada yang berkeringat pada perutnya, dan juga ada yang berkeringat pada dadanya, dan juga ada yang berkeringat pada wajahnya. Keringat itu disebabkan karena lamanya mereka berdiri pada saat itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dikumpulkan pada hari kiamat dengan berpakaian? Baginda Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah para nabi dan keluarganya, dan juga orang-orang yang berpuasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan secara rutin. Dan seluruh manusia pada saat itu lesu, kecuali para nabi dan keluarganya, dan juga orang yang berpuasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan, karena sesungguhnya mereka kenyang dan tidak lesu karena puasanya dan tidak haus. Dan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring seluruh makhluk termasuk manusia ke bumi tempat berkumpul, yaitu di dekat Baitul Maqdis yang berada di bumi. Bumi itu dinamakan Sahirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innama hiya zajaratun wahidah, maka sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan satu tiupan saja. Fa idzahum bisahirah, maka bangunlah makhluk-makhluk di permukaan bumi ataupun di suatu tempat yang bernama Sahirah. Ada yang mengatakan bahwa para makhluk berada di pekarangan kiamat dengan 120 baris. Setiap baris sama dengan perjalanan 40 tahun. Lebar setiap baris adalah perjalanan 20 tahun. Dikatakan bahwa orang-orang mukmin dibagi menjadi 3 baris dan sisanya adalah orang-orang kafir.
Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya umatku ada di 120 baris, dan ini yang paling benar. Adapun ciri-ciri orang mukmin adalah putih wajahnya, bersinar dan bercahaya. Sedangkan ciri-ciri orang kafir adalah wajahnya hitam gelap dan bergandengan dengan para syaitan dan juga iblis. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-26. Semoga kita menjadi orang-orang yang mukmin yang hak, menjadi orang-orang mukmin yang kamil, menjadi orang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu terpelihara, terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di yaumul qiyamah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.